Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya di Hadisan Channel. Ya, video kali ini kita akan berkolaborasi dengan MGMP Matematika MTS. Yuk, dimana di dalam video ini akan kita bahas terkait bagaimana tata cara menggunakan CPT MGMP. Yuk, seperti apa videonya? Silahkan simak baik-baik video berikut ya. Jadi langkah pertama, kita buka Google Chrome, bisa pakai browser bawaan HP ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan Sandro, tetapi langsung browser bawaan HP teman-teman. Lalu langkah kedua, silakan diketikkan cpt.mgmpmtkjatim.my.id atau cpt.mgmpmtkjatim.my.id. Silakan diklik. Kalau teman-teman menemui tampilan seperti ini, berarti kalian sudah benar memasukkan alamat URL ya. Setelah itu apa yang kita lakukan, yaitu memasukkan username, password ya. Username dan password silakan dicek di grup ketentuannya seperti apa ya teman-teman, karena username itu nanti hubungannya untuk login ya. Jadi pastikan NISN-nya sama dengan NISN yang didaftarkan ke dalam grup. Nah, kita masukkan username dan password. Ini sudah selesai ya. Saya masukkan username dan password. Kalian menggunakan username sendiri, yaitu NISN dan sesuai dengan yang di grup. Nanti petunjuknya bisa dicek. Setelah itu di sini ada tulisan login e-learning dan CPT ya, diklik login. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti teman-teman sudah benar, sudah bisa login dan siap untuk melakukan CPT ya. Di sini ada keterangan info pengumuman dan jadwal hari ini. Berarti ini belum di-set. Di-set apanya? Yaitu tryout-nya ya. Oke. Lalu di sini ada dua menu, yaitu yang pertama adalah menu ujian atau tes, yang kedua adalah menu hasil. Jadi teman-teman di sini nanti ketika mau tryout atau ujian, kalian gunakan menu tes. Kita coba klik ya. Nah, ketika diklik ternyata di sini tidak ada apapun, berarti memang belum di-set ya teman-teman. Kita klik kembali. Terus di bagian atas pastikan di bagian sebelah gambar orang itu adalah nama kalian. Terus di bagian bawah itu adalah nomor peserta tryout ya, nomor peserta tryout atau ujian. Setelah itu di bagian bawahnya lagi itu ada menu ujian, tes dan nilai hasil. Nanti teman-teman untuk melihat hasil ada di sini ya. Kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, maka hasilnya bisa dilihat di sini ya. Karena ini belum mengerjakan sama sekali ya, berarti kita harus tunggu ya. Terus apa yang kita lakukan jika soal ujiannya sudah muncul? Misalkan kita set dulu ya. Jadi nanti menu ujiannya itu akan tampil. Oke, ditunggu sebentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Jadi untuk tesnya ya, kita cek di menu ujian tes seperti ini ya, kita klik. Nah, ternyata di sini sudah ada simulasi, jenis penilaiannya simulasi ya teman-teman. Jadi untuk mapelnya mapel matematika dalam artian TKA dengan kode SIM TKA MGMP. Artinya apa?
ini teman-teman sudah siap untuk melakukan simulasi atau melakukan tryout. Jadi nanti dilihat di sini ya, jenis penilaiannya apa. Kalau dia penilaiannya tryout, maka ini teman-teman sudah bisa memulai tryout ya. Ini simulasi, nanti waktunya untuk waktu simulasi maupun tryout itu sama dengan waktu saat melakukan TKA, yaitu sebanyak selama 75 menit ya. Karena ini masih simulasi, silahkan dicoba kerjakan, yaitu diklik tombol kerjakan. Nah, nanti kalau tryout munculnya di sini ya teman-teman, di bagian ini ya. Karena apa? Simulasi ini sudah kita jadwal mulai kemarin sebenarnya, tetapi karena datanya belum fix, masih ada punyanya teman-teman yang masih perbaikan, sehingga simulasi kita tunda. Oke, langkah pertama yaitu silakan klik kerjakan. Di sini ada keterangan mata pelajaran matematika ya. Kelas ini nanti akan berisi semua nama kabupaten kota ya, atau nama yang lain. Misalkan ini namanya MTS atau MTS MGMP ya teman-teman. Terus di sini muncul jumlah soal. Karena ini hanya simulasi, jadi soalnya kita buat hanya sedikit. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalian bisa menggunakan soal itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Soal yang tersaji di simulasi ini soalnya sangat berbobot dan bagus, serta soalnya ini adalah soal resmi ya. Oke, kita klik di sini. Jika nanti diminta token, di sini akan muncul token. Tapi karena ini tidak diminta token, berarti abaikan untuk token ya. Kalau sudah klik di sini warnanya sudah hijau, itu bisa kita klik mulai. Nah, terus ketika mau mulai, di sini ada ketentuan peraturan ujian, kerjakan soal dengan serius, jangan mencontek. Klik ya. Maka teman-teman akan di dalam lampiran yang full screen ya. Ingat, teman-teman jangan keluar dari halaman. Misal teman-teman mau keluar dari halaman full screen, maka nanti akan terbaca, misalkan seperti ini ya, akan terbaca pelanggaran terdeteksi. Kamu telah melakukan satu kali pelanggaran, nilai akan dikurangi ya. Kenapa seperti itu? Kita ingin membiasakan diri kita ingin mencoba untuk jujur kepada diri kita sendiri. Tryout itu hanya untuk tryout dan kompetisi itu hanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan kita ya. Oke, setelah itu kalau ini sudah, silakan dilanjutkan. Jadi ini mengerjakan soal tryout ya, mengerjakan soal simulasi atau tryout. Silakan aja kalian memilih sesuai dengan jawabannya. Misalkan ini saya pilih acak saja ya. Untuk benar salah ya silakan dipilih. Misalkan ini yang pertama, Rina membaca 10 buku, misalkan saya jawab benar. Dika membaca buku lebih sedikit dari Rina ya, misalkan benar. Siti membaca 3 buku, misalkan saya jawab salah. Jumlah semua buku yang dibaca mereka adalah 24, misalkan saya jawab benar. Setelah itu apa yang kita lakukan? Klik soal berikut, maka akan muncul soal yang kedua. Ingat, soalnya ini adalah soal acak, jadi acak by system, acak otomatis. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan soal yang berbeda dengan teman sebangkunya. Misalkan ketika kalian melakukan tryout atau melakukan ujian
satu kelas ya. Terus di sini sebelah kiri ini ada tombol sebelumnya, kalau kita klik itu akan muncul soal nomor sebelumnya ya. Ini nomor soalnya ada di 2. Terus di atas ini yang warna merah itu adalah sisa waktu, sebelahnya ada daftar soal, silakan diklik. Nah, daftar soal akan memunculkan semua soal yang ada di dalam tryout atau kompetisi. Nah, silakan kalian memilih yang mana. Misalkan kita ingin lanjut ke soal nomor 5, silakan diklik nomor 5. Nah, seperti itu ya teman-teman teknisnya. Kita coba dulu aja. Kita mulai dari yang nomor 1 sudah, nomor 2 kita coba. Nah, ini saya campur aja ya. Misalkan pokoknya dijawab aja. Tapi ketika nanti teman-teman melakukan pengerjaan ya jangan ngawur, dipikir benar-benar sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jika teman-teman merasa ini gambarnya terlalu kecil atau soalnya terlalu kecil, bisa diperbesar ya, menggunakan tanda plus. Kalau merasa terlalu besar bisa diperkecil. Itu ya, tinggal diklik lanjut. Nah, seandainya ada yang kelupaan, ternyata ada dicek, nomor 6 masih kosong, berarti dia posisinya belum dijawab, silakan diklik nomor 6. Misalkan ini kita melakukan simulasi ya. Ternyata kok soalnya terlalu kecil, besarkan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini misalkan seandainya teman-teman di sini mau diklik semua ya, 1, 2, 3, 4. Misalkan saya berpikirnya 4 ini benar ini, 4 diklik. Nah, ternyata di sini ada warning jawaban maksimal 3. Artinya apa? Teman-teman itu melebihi dari jawaban yang tersedia atau kunci yang tersedia. Ya. Kalau sudah, silakan diklik soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini juga soal ya. Soal kerjakan dengan baik-baik, karena ini juga masuk ke dalam bisa dikatakan ini juga simulasi ya. Ini misalkan saya jawab B, terus teman-teman mau ganti jawabannya, tinggal diklik aja. Ya, oke, lanjut. Misalkan saya ternyata salah, mau jawab B lagi, tinggal dipilih, terus diselesaikan seandainya. Nah, misalkan ini teman-teman sudah di soal terakhir ya. Kalau di sini waktunya belum selesai, itu tidak bisa diselesaikan ya. Misalkan di sini ada keterangan tombolnya belum hijau ya teman-teman, di nomor 15, maka dia belum bisa diselesaikan ya. Terus apalagi yang kita lakukan? Maka kita ya tetap menunggu teman-teman. Kalau misalkan di situ waktunya belum bisa diselesaikan, terus seandainya ya ini teman-teman melakukan kecurangan misalkan, maka nanti teman-teman akan diblokir ya. Misal ini, nah ini melakukan kecurangan, terus katakanlah kita menggunakan tab baru ya teman-teman, maka halaman kalian itu akan keluar otomatis dari CPT. Apa yang kalian lakukan yaitu
login lagi, terus setelah login klik tes ya, terus klik lanjutkan. Nah, ada warning bahwasanya teman-teman itu diblokir, ujian tidak bisa dilanjutkan, harus reset izin. Jadi teman-teman harus mengajukan izin ke siapa? Ke admin ya. Dalam hal ini adminnya itu di situ sudah ada ya nomor panitia yang sudah terpampang di kontak person. Tapi yang kita lakukan nanti teman-teman harus menunggu. Kalau misalkan kecurangannya itu karena tidak disengaja, maka blokir akan kita buka. Tapi kalau kita lihat kecurangannya karena memang ada sesuatu, maka itu akan tetap kita blokir sampai waktunya habis ya. Seperti itu ya. Jadi tinggal ditunggu aja terus sampai dengan blokirnya kita buka. Misalkan ini akan saya buka dulu blokirnya ya, kita buka. Itu nanti teman-teman tetap terhitung melakukan pelanggaran ya. Kalau blokirnya sudah dibuka, maka teman-teman sudah bisa melanjutkan ya, jangan diulangi. Setelah itu jawaban teman-teman itu tidak akan hilang, jawabannya tetap ada seperti ini ya. Jadi nomor 1 tadi, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu sudah ada jawabannya. Jadi bukan hilang. Silakan dilanjutkan ya. Dilanjutkan lagi, misal ini kan misalnya. Nah, misal ya. Jadi seperti ini. Misalkan di sini di pojok. Ini kan soal nomor terakhir ya. Ternyata di bagian akhir itu masih muncul muncul timer. Maka yang dilakukan teman-teman itu hanya menunggu ya. Tapi kalau sudah tombolnya warna hijau, dia sudah bisa diselesaikan. Kita coba lagi untuk bagaimana jika teman-teman melakukan pelanggaran ya. Jadi misalkan di sini teman-teman melakukan pelanggaran lagi, misal seperti ini ya. Misal ini ini ya, misalkan ini teman-teman melakukan pelanggaran lagi seperti tadi misalnya. Kalau hanya pelanggarannya itu keluar dari layar full screen, maka hanya terhitung pelanggaran saja, tidak diblokir. Nah, tapi kalau sudah teman-teman melakukan buka tab baru, maka ini secara otomatis akan terblokir ya. Ingat itu teman-teman ya. Lalu bagaimana untuk kita melanjutkan tes seperti yang tadi? Klik lanjutkan, terus silahkan hubungi proktor ya untuk di reset loginnya. Setelah di reset baru teman-teman bisa melanjutkan pengerjaan ya. Setelah di reset bisa melanjutkan pengerjaan, terus silakan dicek lagi jawabannya. Nah, kalau sudah fix dan sudah yakin benar dan tombol selesai muncul, maka diklik klik tombol selesai ya.
Terus di sini ada ketentuan apakah kamu yakin ujiannya diselesaikan. Klik selesaikan jika sudah yakin dan klik cancel untuk melakukan penundaan ya. Kalau kita klik cancel maka kita akan kembali ke halaman soal. Tapi kalau kita klik selesaikan maka jawaban kita sudah tidak bisa diperbaiki atau diutak-atik ya. Berarti dia sudah posisinya di sini sudah selesai ya. Untuk melihat nilai silakan diklik kembali, klik bagian nilai atau hasil. Nah, ya, klik bagian nilai atau hasil. Di sini sudah ada nilai detailnya. Oke, nilai detailnya ternyata di sini untuk skor itu nanti bisa dilihat ya, skornya di sini poin ketika benar dan di sini untuk jumlah soal. Nanti untuk tryout itu ketentuannya akan kita ikuti sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya. Jadi karena ini hanya simulasi ya, nilainya skornya bebas dari panitia. Tapi ketika nanti tryout itu skor akan kita sesuaikan dengan aturan dari pemerintah, bahwasanya setiap skor memiliki bobot yang sama ya. Jadi bobotnya sama nanti seperti itu. Nah, terus untuk pelanggarannya ada di mana? Pelanggarannya ada di bagian kami, di bagian server. Itu akan nanti siswa akan tercatat pelanggaran di sana, dan itulah sebagai pengurang ketika nanti kita melakukan kompetisi atau melakukan tryout. Jadi bisa jadi ketika nilainya di sini besar, ternyata pelanggarannya juga besar, maka status teman-teman ketika nanti mengikuti olimpiade atau mengikuti kegiatan kompetisi akan kita batalkan ya, seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman sudah bisa kembali, terus teman-teman bisa melakukan logout di sebelah pojok kanan atas. Logout, apakah Anda yakin? Klik logout. Maka teman-teman sudah bebas untuk melakukan aktivitas yang lain ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan CPT MGMP yang dikolaborasi dengan Hadisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.